Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sudah memasuki tanggal 2 Agustus di tahun 2020 ini. Kita ada di bulan ke-8 dan kita tidak terasa berjalan terus sampai terasa begitu cepat tahun 2020 nantinya akan berakhir. Tapi saya merasakan bahwa campur tangan Tuhan di dalam setiap Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa penyertaannya sempurna dan dia menuntun kita dari hari ke hari. Dia membuktikan kehebatannya, penyertaannya bagi saudara dan saya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Saya bacakan Bapak Ibu, karena Ibrani 12 ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Tema kita adalah perlombaan yang wajib. Bapak Ibu, saya waktu mendapatkan konteks firman Tuhan ini, tadi pagi, subuh pagi saya merenungkan firman, bahwa sungguh luar biasa bahwa Tuhan ingatkan gereja Tuhan, saudara dan saya, bahwa selama kita ada di bumi ini, tidak ada yang namanya kita tidak dilatih oleh Roh Kudus. Dan kita harus masuk di dalam perlombaan. Perlombaan apa? Yaitu perlombaan iman kita, hidup kekristenan kita, agar selama kita ada di bumi, kita mengalahkan dunia. Karena dalam kitab Yohanes 1 ayat 5 juga dibilang bahwa iman mengalahkan dunia, saudara. Karena kita lahir dari Allah, kita mengalami Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan mengalahkan dunia. Tapi itu tidak hanya sekedar perkataan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing hari ini, bahwa untuk kita tahu iman kita itu tetap kuat. Nah, kitab Ibrani ini punya sebuah tujuan yang menceritakan kepada penulis, menceritakan kepada orang-orang Kristen pada zaman Yahudi dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah mengalami siksaan, mengalami penganiayaan, keputusasaan. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka berharap untuk sebuah pertumbuhan daripada iman Kristen. Dan juga dalam tujuan kitab Ibrani ini juga dia menceritakan, menunjukkan bahwa penyediaan penebusan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, penekanannya kepada Yesus Kristus. Dia menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi semua dipusatkan kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan juga akan datang. Memang ada punya bayangan dari perjanjian lama ini juga menceritakan tentang perjanjian baru, tapi spesifikasi di dalam Ibrani ini dia menerapkan prinsip untuk umat Yahudi, untuk orang Kristen harus kembali kepada Kristus, kembali kepada imannya, bahwa tidak lagi melihat ke belakang, jangan lagi mundur, jangan lagi kembali kepada berhala-berhala. Di situ penekanannya begitu kuat. Dan dalam Ibrani ini juga dia menceritakan, menulis tentang ada kedewasaan, ada pertumbuhan rohani yang kita harus terus melangkah dari tahun ke tahun. Kita harus dewasa, kita harus melihat Kristus yang besar di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu saya ada membagikan menjadi 4 bagian yang kita akan lihat apa saja di dalam perlombaan yang wajib itu, saudara. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, poin yang pertama adalah kita harus tinggalkan semua beban dan dosa. Saya ulangin lagi di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Bapak Ibu catat di situ, yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib kepada kita, saudara. Dan apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu, mari kita lihat beban yang selama ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi bagi diri saudara, tapi yang pertama ini, poin yang pertama untuk kita berlomba,
Pastikan Bapak Ibu Saudara jemaat yang kita mulai bertumbuh bersama-sama, mulai tertanam dalam gereja bersama-sama, kita sudah mulai sadar bahkan tinggalkan kehidupan yang lama. Kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di dalam perjalanan juga kita melihat bahwa banyak sekali ada beban-beban yang terjadi dalam diri manusia, saudara. Sepertinya kita merasa berat sekali, sepertinya ada kendala-kendala apa saja yang mengikat kita sehingga kekristenan, hidup orang Kristen itu tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan dalam firman ini. Nah, di ayat itu dibilang kita dikelilingin oleh awan yang seperti awan yang mengelilingi sebagai saksi. Saksi-saksi banyak orang akan melihat kita, saudara. Orang-orang di luar sana sedang menantikan saudara dan saya. Kekristenan kita itu bukan saja agama, tetapi Christ in you and me. Yesus ada di dalam saudara dan saya. Orang akan melihat, orang akan tahu bahwa oh, inilah orang Kristen. Kristen yang penuh kasih, Kristen yang penuh pengampunan, Kristen yang sabar, Kristen yang mengampuni orang yang menganiaya, membenci dan sebagainya. Kristen yang panjang sabar, Kristen yang juga tahan emosi, Kristen yang mau belajar memberikan prinsip-prinsip kebenaran dari pribadi Kristus kepada orang banyak. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu, nah, beban apa yang hari ini saudara dapatkan? Saudara sudah melangkah, saudara sudah ikut Tuhan begitu lama, tapi masih ada beban. Alkitab bilang begitu, tanggalkan semua beban. Beban apa saja? Kadang-kadang kita ke gereja, tapi kadang-kadang di gereja juga kita masih kurang begitu family dalam keluarga, karena ada perasaan-perasaan mungkin kepada orang-orang tertentu, lalu kita keluar, kita tinggalkan. Mungkin waktu kita melayani kita ditegur dan sebagainya sehingga kita tidak melayani lagi. Ada beban-beban yang saudara dan saya itu tahu sebenarnya bebannya apa di dalam diri kita. Nah, dikatakan beban dan dosa. Beban dan dosa. Saudara, kalau kita tidak lepaskan beban, lama-lama kita akan jatuh ke dalam dosa. Saya bisa merasakan secara spirit perubahan dalam diri saya, dan terus beban itu apa yang dikatakan yang merintangi, yang datang untuk mengganggu kita, yang datang untuk menggerogoti kita. Kita harus tinggalkan. Bahkan dosa kita untuk kita berlomba supaya saudara dan saya bisa exciting. Kehendak bebas saudara ini bisa menikmati dengan Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 30, Bapak Ibu perhatikan, di situ dibilang, marilah kepadaku semua yang apa? Semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gitu. Jadi Tuhan mengajak begini, semua saudara, semua orang Kristen harus datang kepada Tuhan. Karena saudara, Tuhan sendiri tahu, Roh Kudus akan memberitahukan kelemahan-kelemahan apa yang di dalam diri saudara dan saya. Saudara, bahwa kelesuhan-kelesuhan, kejenuhan-kejenuhan, ini tidak bisa kita tinggal begitu saja. Tidak bisa kita hidup dalam kevakuman, saudara. Saudara harus lepaskan kelesuhan itu, beban berat. Gitu. Baru kita datang kepada Tuhan untuk menerima kelegaan daripada Tuhan. Ayat 29 dibilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini kuk yang kupasang ini adalah bagian yang Tuhan tetapkan kepada saudara. Kalau beban kita dulu, persoalan-persoalan masa lalu kita, dosa-dosa kita pikul dan sebagainya, Tuhan bilang lepaskan, dan sekarang pikul kuk. Ada sebuah beban, artinya begini, ada sebuah tanggung jawab. Ada sebuah otoritas Tuhan di atas pundak saudara. Tuhan meletakkan itu kepada saudara dan Tuhan katakan berjalanlah. Kupasang kepadaku dan belajarlah. Otoritas yang diberikan itu saudara harus gunakan untuk belajar dulu begitu. Belajar gunakan tanggung jawab dari Tuhan, belajar gunakan tugas yang diberikan baik di gereja, di kantor saudara, di rumah tangga saudara, sebab Tuhan sudah letakkan kepada saudara. Saudara nggak bisa sebebas yang saudara mau.
Kalau dulu kita ikut kehidupan lama kita, daging kita, hawa nafsu kita, sekarang kita digiring oleh Tuhan lewat hook yang Tuhan pasang dan kita mulai belajar. Kenapa? Waktu kita belajar di dalamnya ada kelembutan, ada kelemah lembutan, ada rendah hati, ada jiwa yang tenang. Di situ kita akan merasa ketenangan, kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa, saudara. Makanya pesan Tuhan hari-hari ini kita harus berlomba. Coba bilang kiri kanan. Yang ada di Pulau Dom, yang ada di Waibron, di Papua, yang di Johor mungkin juga ada di Kalimantan. Saya ada bagikan ya, saya ada share ini juga ada keluarga-keluarga yang sedang ikut bersama-sama. Coba katakan di kiri kananmu, lihat mukanya masing-masing dan bilang, saya harus berlomba karena ini wajib. Bilang sama-sama, ini wajib. Amin. Jadi kita belajar di dalam perlombaan itu, kita belajar bersama-sama. Ayat 30 dibilang, sebab kuk yang kupasang, beban yang Tuhan taruh, kuk yang dipasang oleh Tuhan kepada saudara dan saya, beban itu, saudara dengar, itu enak dan bebannya itu ringan sekali. Semua bilang ringan. Wah, kayak gak serius ini. Bilang sama-sama ringan. Amin. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes, karena orang yang terdekat, salah satu murid Tuhan Yesus, dia katakan bahwa perintah-perintahnya tidak berat gitu. Sebab semua yang lahir dari Allah pasti mengalahkan dunia. Saya beberapa waktu lalu, Bapak Ibu, begitu saya belajar, saya melihat lagi bahwa rupanya memang kita selama ini salah fokus, salah pandangan kita. Kita lebih lihat persoalan, lebih dosa, lebih lihat beban, kita nggak lihat Tuhan Yesus begitu. Amin. Nah, untuk itulah di awal bulan Agustus ini Tuhan ingatkan kita untuk belajar bersama-sama, untuk berlomba, berlomba dan bertanding di dalam perlombaan. Amin. Yang kedua, saudara, itu tadi yang pertama. Yang kedua, mata kita harus tertuju kepada Kristus. Katakan, mata saya tertuju kepada Yesus. Lebih lagi, katakan sama-sama, mata saya tertuju kepada Yesus. Nah, ayat Ibrani 12, saya lanjutkan tadi ya, ayat yang kedua kita baca. 3 ayat ini saya bagikan dalam 3 poin, 4 kunci, 4 poin. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita dengan disediakannya bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Jadi kita lihat dalam pertandingan apa yang harus kita bertobatan selesai. Beban-beban apapun saudara walaupun ada, tapi fokus saudara dan saya tanggalkan dulu. Tanggalkan persoalan saudara, pikiran saudara yang bisa menghambat saudara, tidak bisa fire, tidak bisa bangkit, tidak bisa exciting, saudara tanggalkan. Dan mulai saudara matamu mulai tertuju kepada Tuhan. Arahkan, ini bicara tentang pandangan saudara. Ada lagu lama yang kita naikkan dulu lagu ini. Saya paling suka lagu ini. Oh, saya ada di menara doa. Mari kita naikkan sama-sama. Mataku tertuju padamu. Sama-sama kita menyanyi. Mari Bapak Ibu sama-sama di rumah naikkan pujian ini. Segenap hidup kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu, pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin, Bapak Ibu. Di dalam perlombaan, saudara, semua yang berlari, semua yang dilatih dan begitu ada dalam perlombaan, semua mata mereka ke depan, semua fokus mereka ke depan, semua arah mereka ke depan. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang kekal, saudara. Amin. Terbatas, saudara. Latihan badani begitu terbatas, tapi coba saudara perhatikan. Ini tahun depan PON 2020 di Jayapura, di Papua, orang sudah mulai, pemerintah sudah mulai membangun infrastruktur daripada fasilitas PON. Semua pelatih-pelatih sedang mempersiapkan orang-orang untuk berlatih siap 2021 ada PON. Latihan badani sangat terbatas gunanya, tapi mereka begitu serius, saudara. Di karantina, makan mereka dipersiapkan, olahraga mereka teratur, tidak boleh sakit, terus dilatih otot-otot mereka semua, pikiran mereka harus tenang, tidak boleh stres, tidak boleh bergaul dengan sembarang orang, dan sebagainya, tidak boleh konsumsi narkoba, dan sebagainya, harus fokus, saudara. Yang badani saja terbatas, tapi itu pun dilatih, apalagi rohani, saudara. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saudara harus ambil bagian yang tidak seperti biasanya. Mungkin dulu, saudara, waktu saudara dan saya cinta mula-mula, kita begitu latih, disiplin kita begitu luar biasa. Kita panjang sabar, kita tidak cepat untuk dalam hati kita untuk bisa mengampuni orang dan sebagainya, saudara. Tapi coba lihat dalam perjalanan waktu, saudara. Banyak sekali kekristenan kita menjadi lemah. Banyak sekali kita ribut satu dengan yang lain hanya karena persoalan-persoalan sepele, persoalan-persoalan biasa saja, saudara. Kita tidak siap untuk terus dilatih oleh Tuhan. Kita tidak siap dilatih di dalam diri kita sendiri. Nah, 1 Korintus 9 ayat 24-27, Paulus katakan kepada jemaat pada saat itu, kepada umat Tuhan, untuk ada dalam gelanggang pertandingan. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, dalam gereja, Bapak Ibu sekalian, ada dari juga gereja kawan-kawan kita di Papua yang juga sedang melihat, sedang mengikuti ibadah bersama-sama. Saudara, di dalamnya pun juga di gereja masing-masing, di gereja SOJ itu pun juga harus dilatih bersama-sama. Sebuah pasukan ini harus berlari sama-sama. Kalau kita bilang disiplin, semua harus disiplin. Kita bilang kerendahan hati, semua harus rendah hati, semua harus taat. Nah, waktu saudara latih, tidak enak, saudara. Disiplin itu tidak enak, tidak ada pilihan bebas, saudara. Dicabut hak saudara, kadang-kadang harus taat kepada pemimpin dan sebagainya. Tapi di situ kita sedang melatih otot-otot rohani kita, hati kita sedang dilatih. Kita sedang membuat sebuah pertandingan di dalam gereja kita menjadi pertandingan dalam Tuhan. Kita tidak berambisi satu dengan yang lain. Kita tidak cari muka, cari nama kepada pemimpin. Tidak, saudara. Harus semua sama-sama sebagaikan dua sayap yang bergerak, yang diayun bersama-sama supaya kita bisa melewati badai bersama-sama, saudara. Nah, di dalam pertandingan juga begitu. Semua peserta tuh berlari. Ingat bahwa di garis akhir, saudara dan saya, mahkota kemuliaan sudah tersedia. Dari dalam rumah tangga, adik kakak bapak ibu saudara semua punya mahkota masing-masing. Tapi kalau saudara tidak latih, saudara tidak bisa dapatkan mahkota itu. Tuhan sediakan untuk seluruh keluarga punya mahkota dan masuk surga, saudara. Nah, sebab itu Paulus bilang apa?
Firman-Nya bilang apa? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, saudara. Amin. Nah, mari mengawali bulan Agustus ini, Bapak Ibu, kita punya sisa beberapa bulan ke depan. Tidak sampai 7 bulan ya, tapi kita perhatikan bahwa kita sedang dilatih di rumah masing-masing lewat juga virus corona ini. Semuanya terbatas, semuanya dirombak, didaur ulang oleh Tuhan. Supaya kita kembali latih gitu, supaya kita kembali berlomba bersama-sama, persiapkan waktu kita karena hari-hari ke depan ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Lukas 11, saya kembali ke sini, Lukas 11 ayat 34-36. Matamu, saudara perhatikan, mata yang tertuju kepada Yesus, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu, saudara. Betapa pentingnya dalam perlombaan ini, mata kita, pandangan kita, tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan, oleh sebab itu, kenapa sampai hari ini, Bapak Ibu, semua hati dan pikiran kita dikacaukan oleh kuasa kegelapan. Pandangan kita, fokus kita meleset. Karena semua pandangan kita sudah kepada arah yang salah. Motivasi pelayanan kita, rumah tangga kita, hidup kita, hari-hari hidup kita. Semua apa yang kita pandang itu yang kita pikirkan, saudara. Dan iblis bisa pakai pandangan itu. Iblis bisa menjatuhkan kita dalam pandangan, dalam penglihatan yang salah. Dan di situ dikatakan dalam Lukas 11:34, matamu adalah pelita tubuh, saudara lihat. Jadi ini barang dua yang di dalam muka, di dalam kerangka daripada kepala ini cahaya untuk seluruh tubuh kita. Teranglah seluruh tubuh. Ayat 35, karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jadi dalam perlombaan ini apa? Masing-masing periksa gitu. Ini kegelapan sudah masuk ke ranah mana nih? Ke areal mana dalam tubuh kita? Tangan mungkin sudah mulai gelap, tampar istri, pukul anak, mulai tunjuk-tunjuk orang. Udah mulai bertobat, Tuhan ampuni tangan saya. Bersihkan saya Tuhan, biar tangan ini untuk memuliakan Engkau. Pikiran mungkin hal-hal yang tidak baik, saudara, kita berbalik dan Tuhan ampuni saya. Saya baru saja pikirkan sesuatu yang tidak baik. Saya melihat sesuatu yang tidak baik. Ampuni mata saya, ampuni pikiran saya. Nah, saudara harus kuasai bagian-bagian ini dulu, saudara. Sebelum saudara berkata-kata, sebelum saudara berdiri di mimbar, sebelum saudara menjalani hidup saudara, periksa kembali saudara, tubuh saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, waktu Tuhan terangkat ke surga, memang hanya satu saja. Alkitab bilang begini, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dikirim oleh surga untuk melengkapi gerejanya. Begitu, karena Yesus sudah terangkat ke surga. Melengkapi, membawa saudara, mengajar saudara, mendidik saudara. Tapi saudara dengar, ada satu bagian yang Tuhan lengkapi gereja, yaitu apa? Senjata Allah. Efesus 6 itu udah jelas, ada ketopong keselamatan, ada baju jira keadilan, ada ikat kebenaran, ada kasut kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah, ada apa? Perisai iman dan pedang roh. Nah, perlengkapan Allah ini diberikan di dalam gerejanya. Walaupun ada Roh Kudus, tapi kalau tanpa juga perlengkapan senjata Allah, saudara, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, roh-roh teritorial, kuasa-kuasa kegelapan, itu yang bisa menghalangi saudara dan saya, akhirnya ketopong keselamatan kita, yang menjaga pikiran kita dengan firman, saudara, sudah tidak ada. Hati kita sudah tidak terjaga lagi, sakit hati kepada orang lain, benci orang lain, bisa berlama-lama, bisa ingat 5-10 tahun yang lalu, tidak bisa penyelesaian untuk datang dan peluk dia, berdamai dengan dia, sudah sulit. Karena ini bicara tentang sikap hati, saudara. Oleh sebab itu mari belajar untuk bersama-sama dalam perlombaan ini. Kita latih diri kita. Tidak usah lihat orang lain, tapi lihat diri saudara. Amin. Kalau Tuhan pakai orang lain untuk bentuk saudara, itu tanda bahwa saudara hidup, saudara normal, saudara sedang dilatih, saudara ada dalam pertandingan. Karena itu perhatikan ayat 35, karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Ayat 36, jikalau seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita
menerangi engkau dengan cahayanya. Haleluya, katakan amin, amin, amin. Bilang kiri kanan, mata dan hati harus terang. Amin. Kita belajar dua bagian ini, tapi mari setelah mata, apa biasanya bilang begini, dari mata turun ke hati. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan hati. Amin. Jangan makan hati, bilang begitu. Amin. Hati-hati dengan hati. Dari mata turun ke hati. Kita lihat dulu Efesus 1 ayat 18 sampai 20 ya. Kita baca sama-sama. Coba kalau sudah temukan, bisa baca sama-sama. Kita lihat Efesus 1 ayat 18 dan 20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saya kasih garis merah di situ, panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, orang-orang kudus itu siapa? Saudara dan saya juga adalah orang-orang kudus yang sementara dipersiapkan, dimurnikan, dipulihkan terus, saudara. Dan firman ini, janji ini, saudara, menggenapi, saudara terima. Saudara sedang berjalan dalam kepenuhan daripada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, ia menjadikan mata hati. Ada bagian satu di dalam hati. Mata hati itu bagian yang dalam. Itu yang disebut dengan nurani. Hati nurani. Yang paling dalam skala. Dalam sekali dalam diri saudara. Hati nurani itu tidak bisa berkata bohong. Dan hati nurani itu yang tempat berdiamnya Holy Spirit. Roh Kudus di dalam hatimu. Menerangi seluruh tubuh saudara. Mata hati itu, saudara. Panggilannya ada di situ, saudara. Makanya kalau kita melayani Tuhan bukan karena panggilan hati, Bapak Ibu. Waduh, kita tinggalkan pelayanan. Kita lihat persembahannya nggak cukup, kita tinggalkan. Kita lihat ada orang usir kita atau membuat sesuatu dalam pelayanan, kita tinggalkan, saudara. Belum tentu itu bukan artinya belum tentu itu yang Tuhan tidak izinkan, Tuhan tutup. Tidak. Kalau saudara masih diproses di ranah itu berarti engkau kuasai dulu begitu. Kuasai dulu gitu. Ngerti proses itu dulu. Berbicara dengan proses. Proses itu memberikan jawaban balik dulu. Karena firman yang keluar tidak akan kembali kosong, tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman itu memberikan hasil. Jadi belajar disiplin, belajar ketaatan supaya kita melihat panggilan itu semakin jelas di dalam hati kita. Itu. Apalagi tentang kemuliaannya yang ditentukan kemudian, Bapak Ibu. Waduh, terlalu besar. Kita tidak tahan, Bapak Ibu, saudara. Bayangkan sampai di surga sudah dikasih tahu. Kita ini belum pernah tinggal di surga. Kita dari bumi, saudara. Tapi surga tempat yang indah, tempat yang tidak ada air mata, tempat yang dimana semua yang terbaik ada di sana, saudara. Jadi di bumi ini kita tidak usah terlalu ambisi, tidak terlalu kayak orang bersaing satu dengan yang lain. Makanya Alkitab katakan cukupkan diri saudara dengan apa adanya. Ini saudara, Kristen harus melihat nilai-nilai yang diajarkan Yesus kepada gereja. Oleh sebab itu saya bilang di akhir zaman, Bapak Ibu, pondasi apostolik itu harus ditegakkan kepada gereja. Gereja harus menjadi gereja tentara. Pasukannya harus siap. Mempelainya mau datang, kita harus siap peperangan. Saudara, karena kita juga akan bersama dia, saudara, di musim-musim waktu-waktu yang akan datang. Dia sebagai panglima perang, dia berdiri di depan kita. Seluruh surga dengan para tentaranya turun, saudara. Tapi nilai-nilai kekekalan dalam diri saudara harus dilatih. Kita tidak bisa biasa-biasa, Bapak Ibu. Belajar doa puasa Ester, belajar bangun tengah malam berdoa. Jadi kalau saudara dikasih tahu, ditegur dengan hal-hal seperti jangan marah. Jangan ada sesuatu yang adu dan sebagainya, saudara. Saudara nggak latih dirimu sebenarnya. Makanya saya diskusi dengan anak-anak kami di rumah, Bapak Ibu, bahwa penginjilan ini harus dimulai dari dalam keluarga. Dan latihan ini harus dimulai dari dalam keluarga, dari gereja, saudara. Latih itu, saudara. Nah, ayat 20 dikatakan, yang dikerjakannya ini tadi ya, kuasanya, 19 saya baca. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya. Terus 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Jadi saudara lihat, dia di surga pun juga, Alkitab katakan Yesus juga masih bersyafaat kepada Bapa.
mewakili gerejanya. Karena gereja ini adalah sebuah perjanjian yang telah ditetapkan Bapa melalui Kristus. Alam maut tidak menguasai, Bapak Ibu. Itu. Tidak ada hubungan dengan semua yang saudara punya rencana tentang bumi ini. Nggak ada rencana kekekalan yang diberikan supaya saudara hidup di bumi ini dengan aturan, dengan semua yang terbaik dari Tuhan untuk engkau bisa merebutnya, engkau bisa mendapatkan karena Tuhan sediakan semua bagi saudara dan saya. Yang berikutnya, mari kita lihat di dalam kitab Yeskel 36, Bapak Ibu. Yeskel 36 ayat 26, di situ dibilang begini. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aduh, saya suka sekali Bapak Ibu ya. Kita renungkan sama-sama ya. Bapak Ibu ingat kantong anggur yang lama tidak bisa diisi oleh anggur yang baru. Karena nanti akan koyak, sobek. Karena kekuatan daripada anggur baru itu volumenya nilainya itu sangat murni dan luar biasa. Dan kalau dia kena kepada kantong yang lama, jatuh dan Alkitab katakan dua-duanya nanti tidak bagus. Anggur baru juga sia-sia, kantong lama pun juga bocor, kita dapat apa-apa. Nah, lihat kekristenan kita kadang-kadang nggak bisa maksimal, multiplikasi, tidak bisa on fire. Karena kita berusaha menerima yang baru sementara kita jalan dalam kiblat yang lama, nggak bisa Bapak Ibu. Sebuah musim yang baru, saudara harus tukar, saudara. Harus kembali kepada kantong yang baru. Nah sekarang Tuhan memberkati saudara, tapi kalau saudara masih hidup yang lama, nggak bisa, saudara. Saudara masih punya karakter yang lama, nggak bisa. Peperangan ke depan semakin sulit, saudara. Kita di bumi, Bapak Ibu ingat, di bumi ini kita udah bilang sulit. Masa-masa sulit, orang mengasihi dirinya sendiri. Orang Kristen, orang yang bilang Tuhan Yesus dahsyat mengasihi diri sendiri, menjadi hamba uang, yang jahat semakin jahat. Saudara lihat. Nah kita belajar oleh sebab itu prinsip ini Tuhan latih kita untuk masuk dalam perlombaan. Ayo ikut lomba. Ayo ikut sama-sama. Latih saudara. Latih diri kita. Yeskel bilang begitu. Firman Tuhan katakan akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ini bukan terjadi sebuah pertukaran. Tidak. Ini dalam karya Tuhan. Ada sesuatu yang ditukar oleh Tuhan. Ada sesuatu lempengan-lempengan yang bukan logam mulia yang menempel pada emas murni. Itu sebuah pembakaran emas. Jadi dia harus dibakar, dia harus dileburkan sehingga yang menempel bukan logam emas itu, bukan logam mulia itu, yaitu logam-logam lain yang bukan logam mulia itu terlepas keluar, dibersihkan kembali lagi. Hati yang keras dilembutkan lagi. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu, di dalam perlombaan kalau banyak engkau dapat tantangan, mungkin jawaban doamu belum terjawab, latih saja Bapak. Berdiam diri dan latih. Mau sampai kapan bukan waktu saudara dan saya. Time limitnya adalah time limit Tuhan. Bapak Ibu lihat bagaimana proses Tuhan terjadi kepada Yusuf. Di mana dia berlomba mulai dari dalam keluarganya. Dijual nggak enak saudara. Beberapa waktu lalu saya katakan bahwa peperangan rohani yang besar membenci, meninggalkan kita. Disitulah kehidupan karakter saudara yang sesungguhnya, saudara. Ini kita belajar, ini prinsip. Amsal 4 ayat 23-25, saya bacakan, Bapak Ibu dengar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan, saudara. Saya tadi ada di gambar ini ya, tidak keluar ya, tapi saya sempat cari di Google, bahwa ada gambar tentang hati, baru saya lihat di situ. Rupanya fungsi hati, Bapak Ibu, fungsi hati di situ dia produksi empedu, artinya bagian daripada fungsi hati ini juga pertahanannya kepada empedu, saudara. Terus ada juga tujuan daripada fungsi hati ini juga dia mengarah kepada daya tahan tubuh, saudara. Lalu apa di situ juga? Dia membentuk sel, menyimpan protein, vitamin dan juga lemak. Lalu berikutnya di dalam hati itu juga dikatakan bahwa ada bagian yang sebagai penyimpan daripada sebentar saya lihat ini, racun begitu. Artinya ada saat juga yang untuk dari hati itu juga bisa menghilangkan sebagai
racun-racun yang masuk dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita lihat di dalam hati ini, itu yang dibilang fungsi hati. Kadang-kadang kalau dokter katakan gangguan fungsi hati, itu bisa komplikasi kemana-mana. Nah sama, Alkitab di sini juga udah bilang, Amsal udah kasih tahu Bapak Ibu. Amsal sudah jelas katakan bahwa jagalah hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Hidup saudara seluruhnya ada di dalam hati. Begitu. Mari belajar sama-sama ayat 24. Buanglah mulut seorang daripadamu, jauhkanlah bibir yang buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi bukan orang lain. Kembali kepada diri kita sendiri, mulut kita dan juga apa? Dolak-dalik ini apa ya pengertian dalam bahasa Indonesia? Tata bahasa ini bilang kalau tidak salah dolak-dalik, tidak ada pendirian yang tetap begitu, berubah-berubah begitu. Nggak bisa, nggak konsisten gitu loh. Jadi kita lihat kekristenan kita nggak bisa putar-putar di situ, nggak bisa ngomong hari ini lain, bikin lain, yang selalu kita bilang apa? Latihan apa? Semua latihan lain, main lain begitu, saudara. Ya kalaupun juga beda sedikit kita rubah lagi nggak apa-apa, tapi ini sama sekali. Dibilang begini besok lain lagi, ulang lagi, aduh. Semua bilang, yuk. Haleluya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi kita lihat banyak hal yang Tuhan bicarakan di dalam konteks ini untuk saudara dan saya. Bersama-sama kita belajar pada saat hari ini. Tuhan begitu mengasihi saudara sehingga hal-hal yang baru terus Tuhan nyatakan kepada saudara tentang hati, tentang pikiran dalam perlombaan ini yang harus kita tekuni bersama-sama, ini yang harus kita jaga, begitu ya. Lalu kita melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan buat di dalam diri kita. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam perlombaan ini apa yang menjadi fokus kita, apa yang harus kita juga jaga selain mata dengan hati kita, adalah salib dan firman, saudara. Semua katakan salib dan firman. Nah, saya kembali kepada Ibrani 12. Mari kita lihat tadi, Ibrani 12 ya. Kita baca sama-sama. Ayat 3 dan yang keempat. Yuk kita baca, 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dengar, dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Waduh, saudara perhatikan. Jadi kita lihat salib, saudara. Perlombaan ini harus lihat salib. Saudara, apa yang saudara rasakan, Yesus sudah lebih dulu rasakan, saudara. Bahkan Alkitab bilang penderitaan-penderitaan yang saudara alami tidak melampaui kekuatanmu. Baru waktu engkau dicobai, dia akan berikan jalan keluar. Karena dia ahlinya, dia sudah melewati jalan itu. Amin. Jadi Alkitab Ibrani juga katakan ayat ketiga tadi, ingatlah selalu akan dia. Dia itu bicara salib, saudara. Kita sekarang ini nggak bisa lihat dia lagi dalam wujud manusia, saudara. Dia udah tinggalkan bumi, dia kembali kepada Sang Pencipta, kepada Bapaknya. Tapi yang masih ada di bumi apa? Memang Roh Kudus, tapi secara daging, saudara harus perhatikan bahwa tanda salib itulah sebabnya kekristenan, kenapa cenderung diberikan tanda orang Kristen itu adalah salib. Itu bukan kita gaya-gaya pakai salib, bukan hanya tempel di gereja di belakang altar salib. Tapi semua jemaat saudara dan saya harus juga menggunakan otoritas salib itu. Salib itu bicara tentang penderitaan, bicara tentang harga, bicara tentang kematian daging, bicara tentang apa? Melangkah di dalam otoritas, karena di balik salib ada mahkota, ada kemuliaan. Tanpa salib saudara nggak bisa, saudara. Amin, Bapak Ibu. Jadi dikatakan di situ tadi, ingatlah selalu akan dia yang bertekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak lawan, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi dia sudah melewatin saudara. Enggak. Begini Bapak Ibu, coba dengar, lihat semua, lihat, dengar. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit di dalam diri kita. Mau sampai apa, penderitaan kah, aniaya kah, kelaparan kah, ketelanjangan kah, maut kah, sudah nggak ada, dia udah dilewati. Gitu. Terus apa Max? Terus apa kalau saya alami begini? Ya alami, nikmati aja.
Nikmati aja, karena kan waktu kamu alami itu, kamu tahu bahwa dia sudah alami, dia yang lebih tahu. Dan dia akan berikan jalan keluar. Nah, makanya kadang-kadang kita tidak dapat jalan keluar, karena kita pertahankan sakit hati kita. Hati yang gembira adalah obat yang banjur, enggak sembuh-sembuh. Tuhan bilang balik lagi, pergi berdamai dengan dia. Tuhan bilang apa? Ampuni dia. Kalau itu sudah lepas, jangan lagi ada rasa tertuduh. Enjoy saja. Sudah Tuhan, terima kasih. Tuhan juga bisa bela perkara saudara. Di depan umum pun Tuhan kasih nama baik saudara kembali. Jadi jangan pertahankan apa yang bukan menjadi hak saudara. Tentang harga diri, nama baik, apa. Itu bukan hak saudara. Itu bukan diri saudara. Itu sudah Yesus selesaikan. Sekarang kamu terima dari Tuhan hati yang baru, lemah lembut, supaya orang lihat Yesus di dalam dirimu. Orang muliakan Yesus karena perbuatanmu yang baik. Yang setuju katakan amin. Semua bilang, yang di Pulau Dom, kemuliaan Tuhan turun. Yang ada di Johor, mungkin di Miri, di mana saja saya berkatakan hari ini urapan Allah turun atasmu. Engkau sedang dijamah hari ini, sakitmu sedang disembuhkan Tuhan. Engkau akan berdiri dan merdeka karena otoritas Allah di awal bulan Agustus ini turun atasmu dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu lihat ini, bahkan di dalam Roma, ayat 4 dulu, ayat 4 dalam Ibrani 12 tadi. Saya lanjutkan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Di pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan apa? Darah. Wow. Saya bayangkan ya, selama saya melayani ini belum ada orang khotbah terus orang datang tindis saya di otak sini langsung kepala pecah. Artinya itu Papua bilang kalau tindis itu dong pukul begitu. Belum ada lempar saya di mimbar dengan batu. Kita ini orang baru, di depan orang baru bicara, kita sedikit aja. Di luar orang baru buat bikin keluarga kita sudah emosi. Kita melihat hal-hal, kita berkelahi. Kita, waduh. Saya tidak mau, apalagi ya, bicara lagi karena luar biasa. Hari-hari ini kita jumpai. Itu hidup lama, memang saudara. Di antara kita masih ribut satu dengan yang lain. Pertemuan-pertemuan, rapat-rapat. Kita masih berantem, kita masih ini. Makanya saudara hari-hari ini Tuhan proses kita semua, saudara. Tuhan proses pemimpin-pemimpin gereja, proses pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin pemerintahan yang Kristen. Proses semua. Semua masuk dalam proses. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir, mari kita lihat. Sorry sebentar. Salib dan firmannya. Saya ulang sedikit dulu tentang salib. Tadi tentang salib. Firmannya. Itu tadi saya bilang. Firman itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Amin. Firman itulah yang membuat kita hari ini hidup. Dan ketika kita mau melakukan firman, kita juga konsekuensinya harus menerima salib itu, saudara. Amin. Kita nggak bisa pisahkan firman Tuhan dengan salib. Karena ini perjalanan. Semua dari perjanjian lama ke perjanjian baru, walaupun juga durasi waktu dengan pemahamannya begitu berbeda. Tapi penggenapan sampai kepada Kristus ini juga diceritakan tentang perjanjian lama. Tapi khusus hari ini Ibrani ini membawa kita ke dalam karya penebusan. Jadi semua lihat kepada Kristus. Kita bicara firman, kita bicara salib. Bicara salib, bicara firmannya. Kita punya waktu merenungkan firman tiap hari. Semakin kita renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, itu bukan berarti bahwa terus kita lihat, dahsyat ya, jawabannya memang janjinya ada semua di dalam. Tapi selesai baca firman, kita di luar sana, kita mengalami persoalan, kita hidup berdampingan satu dengan yang lain. Disitulah firman akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Disitulah jawaban dari firman, disitulah salib. Nah yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita mengambil tubuh dan darah Yesus, mari saya ajak kita lihat yang terakhir ini dalam pertandingan. Wajib untuk saudara beritakan Injil. Semua kasih tahu kiri kanan, saya harus beritakan Injil. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Saya harus beritakan Injil. Sudah jelas ya, Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Bapak Ibu, mari kesempatan kita masih di rumah, kita juga sudah beribadah di gereja saudara masing-masing, di gereja kita, walaupun terbatas, dan di Johor sudah memulai sore ini, dia lanjut nantinya Pastor Joki di sana, dan kita semua. Saudara, mari kerjakan. Anak-anak muda di Sorong sudah mulai ke pasar-pasar beritakan Injil, khususnya tanah Papua. Lakukan, saudara, lakukan itu. Waktu engkau lakukan amanat agung, engkau ada di dalam perlombaan itu, saudara. Nilainya, waktu saudara, upahnya, semuanya Tuhan yang akan melengkapi engkau. Tuhan akan menjaga kesehatanmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Satu orang bertobat, seisi surga itu bersorak-sorai karena ada jiwa baru, saudara. Lakukan amanat agung. Mulai hari ini di kelompok-kelompok di rumah, ajarkan anak-anak untuk beritakan Injil. Mulai dengan doa, mulai harus ada passion, harus ada panggilan, harus ada kerendahan hati, harus ada beban untuk mendoakan orang lain. Dan kalau ke kantor, ke kedai, ketemu orang, tanya dia kok orang apa, lihat dia, kenalin dalam Roh Kudus. Roh Kudus bicara apa tentang orang itu. Kalau saya harus berdoa, dia waktu itu saya berdoa. Kalau saya harus ajak dia, udah makanan kamu saya akan bayarkan. Bayarkan, saudara. Harus berani ekspresi diri kita untuk orang lain, begitu. Jangan tahan kebaikanmu. Kalau kesempatan itu masih ada padamu, lakukan, saudara. Nah, waktu itu saudara mulai mengerti, oh Tuhan mau saya begini. Kita kalau doa-doa profetik, tapi kalau tidak masuk di dalam kekuatan daripada perjalanan profetik itu sendiri, kita nggak bisa ngerti, saudara. Amin. Karena itu dua arah. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada orang lain. Kita ini sebagai fasilitator, media saja. Nah, mari persiapkan itu semua sebelum kita closing. Ingat yang pertama, di dalam perlombaan ini kita tinggalkan beban dan dosa masa lalu kita. Dosa apa saja. Lalu kedua, mata kita tertuju kepada Tuhan. Bicara mata dan hati kita terus harus terang. Yang ketiga, kita harus menerima salib dan firman-Nya. Salib dan firman-Nya ini juga masuk ke dalam doa, pujian, dan penyembahan. Karena tidak ada cara lain. Untuk kita tinggikan Tuhan, kita menyembah Dia. Jadikan persembahan yang hidup. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Itu kita persembahkan. Lalu keempat adalah amanat agung. Beritakan Injil. Saya tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari yang di rumah, yang sudah persiapkan anggur perjamuan, semua bangkit berdiri. Di tempat ini semua, anak-anakku bangkit berdiri semua. Mari kita berdoa lebih dulu ya, saudara, di roti dengan anggur saudara yang sudah dipersiapkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu dan waktunya kami bersatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Ubahkan anggur ini menjadi darah-Mu dan tohosti ini menjadi tubuh-Mu. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Ampuni kami, barui kami untuk mengambil bagian bersama dengan Engkau dalam nama Yesus. Amin. Mari dibagikan. Mari yang di rumah, semua kita bangkit berdiri, kita persiapkan semua. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia. Kalian sudah ya? Sudah dapat? Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini tanggal 2 Agustus, bersama-sama dengan umat-Mu, Saint of Glory Ministry, GBI Saint of Glory Ministry, yang ada di Papua, di Waibro,
Johor. Dan juga ministry pelayanan SOJ ini, rekan-rekan yang mungkin ada di Batam, di beberapa tempat juga, kami di tempat ini, di Sorong, di Pulau Dom, Kalimantan, juga di Miri, di Brunei, di Johor, bahkan mungkin Amerika, di mana koneksi perjalanan pelayanan hamba-Mu ada dengan keluarga mereka bersama-sama. Tuhan, satukan kami. Ampuni salah dosa kami, hidup yang lama kami berlalu, yang baru datang. Engkau berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, kami angkat untuk keluarga kami, semua jemaat, semua yang menjadi milik kami, keluarga kami, perlindungan Tuhan sepanjang bulan Agustus, sepanjang tahun 2020, bahkan selama-lamanya kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami, dan penyertaan Tuhan sempurna. Percayakah saudara bahwa hostia di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kanan. Bapak, ubah anggur ini menjadi darah-Mu. Kami percaya ini adalah perjanjian yang Tuhan curahkan bagi kami. Di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan, ada kemerdekaan, ada kelepasan. Ampuni kami, bereskan hati kami. Beban dosa yang merintangi kami dibebaskan. Kami ada dalam perlombaan iman. Dari iman kepada iman, dari kesempurnaan terus kepada kesempurnaan yang dikerjakan oleh Engkau di kayu salib. Segala sakit, penyakit, kuasa kegelapan, roh jahat mau dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Ayat 25 demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, terima kasih, ini adalah darah-Mu. Percayakah saudara bahwa di tangan kanan kita adalah darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari masing-masing kita berdoa, ucap syukur untuk apa yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa yang ada di Papua, yang ada di mana saja yang sudah mengambil bagian yang sama. Bapa, di dalam doa syafaat ini kami serahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu yang ada di Pulau Dom. Keluarga-keluarga yang mendengarkan firman ini, yang beribadah bersama-sama Tuhan berkati. Yang ada di Waibron, yang ada di Johor, di beberapa tempat yang ada, Tuhan berkati mereka. Karena Hamba percaya hari ini ada sukacita dan damai sejahtera. Ada kelepasan dan pemulihan dan ada berkat Tuhan turun atas setiap keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga di awal bulan ini, keluarga-keluarga, jemaat-jemaat yang memberikan persembahan Tuhan, SOJ, Tuhan memberkati mereka. Baik perpuluhan, persembahan, diakonia, misi penginjilan, Tuhan memberkati semua mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang di masa-masa yang sulit, kami akan tetap berdiri bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di akhir daripada ibadah kami, di hari Minggu ini. Sebelumnya mari kami angkat hati kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara di rumah, di mana saja, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.